Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasqutu al jaddatu. Jadi pembahasan masalah ketika nantinya mayit itu meninggal, maka ada sebagian anggota-anggota keluarga yang di situ gugur warisane. Nah, watas kutulan gugur. Oleh gugur sapa mau al jaddatu sapa pira-pira mbah wedok. Jadi mbah wedok niku bisa gugur bagian warisnya bil ummi sebab anane atau ibu. Ketika nantinya seorang nenek kok di situ ada ada ibu, maka gugur. Jadi misalkan Zaid punya ibu yakui Fatimah, punya nenek yakui Zainab. Maka bagiannya Zainab alias nenek itu bisa gugur dengan adanya ibu Zaid atau ibunya mayit yakui Fatimah. Wal ajdadu lan piro-piro mbah lanang. Mbah lanang seperti itu juga hukumnya sama. Bisa gugur warisnya dengan adanya bil abi sebab onone bapak. Jadi misalkan Zaid punya kakek, yakui misalkan Muhammad, punya bapak, yakui misalkan Ahmad. Jadi bapak Zaid Ahmad itu ketika nantinya kok masih hidup, Zaid meninggal, maka kakek atau Muhammad itu tidak bisa mendapatkan waris. Karena apa? Masih ada bapaknya Zaid. Wayas kutulan gugur apa waladul ummi apa anake ibu. Anake ibu iku iso gugur marbatin ing dalam sartane anane papat. Ketika nantinya ada anake ibu, jadi anake ibu kok masih ada, iku bisa gugur warisnya dengan adanya 4 perkara iki. Jadi maksudnya apa? Ketika nantinya ibu nikah lagi. Jadi misalkan ibu iki nikah lagi. Jadi ditinggal mati bapak terus nikah lagi dengan misalkan Ahmad. Jadi Ahmad itu suami baru ibu. Lah, ketika nantinya kok lahir anak, berarti kan saudara seibu. Itu nantinya bisa gugur warisannya. Jadi Zaid mati, maka saudara seibu iku bisa gugur warisnya dengan adanya 4 ini. Sapa rupane papat? Al waladi rupane anak. Jadi saudara laki-laki seibu iku bisa gugur warisnya ketika nantinya mayit punya anak. Jadi mayit kok punya anak, ya wes saudara laki-laki seibu iku bisa gugur, gak dapat warisan. Wa waladil ibni lan anake anak lanang atau cucu. Atau misalkan Zaid meninggal, dia tidak punya anak, anaknya meninggal, tapi punya cucu. Itu juga bisa menggugurkan warisnya saudara laki-laki seibu. Jadi Zaid punya ibu nikah dengan Ahmad. Ahmad dengan ibunya Zaid menikah, punya anak, yogi misalkan Umar. Berarti Umar kan saudara seibu dengan Zaid. Zaid meninggal, maka Umar tidak bisa mendapatkan warisan ketika Zaid atau mayit punya anak. Atau misalkan punya cucu, itu bisa menggagalkan warisnya saudara Zaid seibu mau. Atau misalkan tidak punya anak, tidak punya cucu, wong masih jomblo. Wal abi lan bapak, wal jadilan mbah. Atau misalkan Zaid atau mayit iki meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, tapi masih punya bapak. Atau masih punya kakek. Loh, kasusnya gimana? Misalkan Zaid punya bapak, punya ibu, cerai. Jadi cerai, terus akhirnya ibunya menikah lagi dengan Ahmad. Terus akhirnya punya anak, yakui Umar. Maka status Umar saudara seibu iki tidak bisa mendapatkan warisan ketika Zaid bapaknya masih ada. Atau bapaknya sudah meninggal tapi dia punya kakek. Nah, itu bisa menggugurkan waris dari saudara seibu. Jadi nggak dapat warisan. Wayas kutulan gugur sopo al akhu sopo dulur lanang
lil abi kedue bapak wal umi lan ibu. Saudara laki-laki seayah seibu alias saudara kandung, laki-laki sekandung. Iku bisa gugur masalah satin eng dalam sartane telu. Bisa gugur dengan adanya 3 orang ki. Rupane al ibni, rupane anak lanang. Jadi bagaimanapun ketika nantinya kok Zaid meninggal punya saudara laki-laki seayah seibu atau sekandung. Nah, iku misalkan Zaid punya kakak. Punya kakak misalkan namanya Muhammad. Maka status Muhammad atau kakaknya Zaid sekandung iki tidak bisa mendapatkan warisan ketika Zaid punya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu bisa menggagalkan warisnya saudaranya Zaid. Atau tidak punya anak, tapi wabnil ibni, lan anak lanangnya anak lanang. Tapi punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi Zaid meninggal, dia punya anak, terus punya anak lagi alias cucu. Cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Itu bisa menggagalkan warisnya saudaranya Zaid alias Muhammad. Jadi bagaimanapun tetap anak laki-laki tetap bisa menggagalkan warisnya saudara. Mbok saudara sekandung atau saudara seibu. Itu bisa gugur warisnya dengan adanya anak atau cucu. Itu juga bisa. Wal abi lan bapak. Atau misalkan Zaid nggak punya anak jomblo, tetapi Zaid itu meninggal masih punya bapak, maka bagiannya saudara laki-laki seayah seibu, maka bagiannya saudara laki-laki seayah seibu itu bisa gugur dengan adanya bapaknya Zaid. Jadi bapaknya Zaid masih ada, itu saudara nggak bisa dapat mau. Mulane penting punya anak, punya cucu suatu saat ketika nantinya mayit meninggal iku anak bisa mewarisi hartanya orang tua. Wayas kutulan gugur sapa waladul abi sapa anake bapak. Anake bapak bisa gugur biha ulai salasati kelawan mengkono-mengkono wong telu. Jadi nantinya anake bapak. Jadi bapak punya anak maka iku bagian warisnya bisa gugur dengan adanya 3 yukui al ibni anak lanang wa benil ibni cucu laki-laki dari anak laki-laki wal abi dan bapak. Jadi bagaimanapun tetap nantinya seseorang yang meninggal atau mayat itu punya anak bisa menggugurkan bagian warisnya anak bapak. Atau misalkan punya bapak. Jadi bapak bagaimanapun bisa menghalangi nantinya. Wabil akhi lan kelawan dulur lanang. Lil abi kedue bapak wal umilan ibu. Atau misalkan Zaid atau mayit iki punya saudara laki-laki seayah seibu. Iku juga bisa menghalangi warisnya waladul abi. Wa arba'atun utawi papat iku yu'asibuna iku padha ngasobahi sapa arba'ah akhwatihim ing pira-pira dulure arba'ah. Jadi akhwatihim ing pira-pira dulur wadone arba'ah. Rupane al ibnu, rupane anak lanang. Jadi anak laki-laki iku termasuk 4 orang yu'asibuna akhwatihim. Maksudnya ketika seseorang mayit punya anak laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan iku menjadi asobah dengan adanya anak laki-laki. Artinya nantinya bagian asobah itu bagian sing turahan. Jadi nantinya kan ada bagian yang 1/8, 1/2, 1/4. Lah ini asobah itu enggak. Asobah itu turahane. Dan nantinya anak perempuan bisa mendapatkan asobah dengan adanya anak laki-laki. Jadi repotnya di situ ketika nantinya punya anak laki-laki dan perempuan bagiannya itu enggak sama. Wabnul ibni lan anak lanangi anak lanang atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Artinya ngeten. Ketika kita punya cucu laki-laki dan punya cucu perempuan, Zaid ini misalkan, maka cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Zaid punya anak laki-laki terus punya cucu perempuan, maka cucu perempuan itu menjadi asobah dengan adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi repot juga kalau memang cucunya banyak. Itu cara menghitungnya juga bermasalah nantinya. Wal akhu lan dulur lanang minal abi sangking bapak wal umilan ibu.
saudara laki-laki seayah seibu. Itu juga masuk dalam pembahasan ini. Artinya ketika mayit meninggal atau Zaid meninggal, maka saudara perempuan kandung menjadi asobah dengan adanya saudara laki-laki kandung. Jadi bagiannya nggak sama iki mau. Wal akhu lan dulur lanang minal abi saking bapak, atau saudara perempuan dari jalur bapak. Misalkan ada mayat meninggal, Zaid punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan seayah. Jadi Zaid punya bapak nikah lagi. Bapak nikah lagi dengan Fatimah, maka status Fatimah yang punya anak laki-laki dan perempuan alias saudara perempuan dan saudara laki-lakinya Zaid seayah, itu bagiannya beda. Nek saudara perempuan seayah itu menjadi asobah dengan adanya saudara laki-laki seayah. Jadi semakin repot ketika nantinya orang tua itu nikah dengan orang lain. Nantinya ada saudara seayah, ada saudara seibu. Nah, tergantung nanti nikahnya dengan siapa itu. Terus repotnya lagi ketika punya anak banyak. Nantinya pembagian warisnya juga bermasalah. Artinya semakin ribet ketika kita ini menghitung. Tapi kalau bagiannya banyak enak, bagiannya banyak, warisannya banyak. Tapi nek bagian harta yang ditinggalkan mayatku sedikit, nah, itu repotnya di situ. Ketika ngitung, itu bagiannya juga sedikit. Mulane mayat meninggal itu tinggalkan harta, itu penting. Jadi mayat ketika meninggal itu tidak hanya meninggalkan ilmu, tidak hanya meninggalkan amal, tapi juga meninggalkan harta yang nantinya bisa bermanfaat, bisa diwarisi oleh anak-anak dan keluarganya. Nah, itu penting sekali. Nah, suatu saat ketika kita nggak tahu, anak-anak nantinya anak cucu kita nggak tahu ke depannya itu, kalau kita tinggalkan harta bisa dikembangkan, bisa menjadi usaha sukses, kan enak. Tetapi juga jangan lupa, tidak cukup kita meninggalkan harta saja, tapi juga meninggalkan yang namanya ilmu. Didiklah anak-anak kita dengan ilmu agama supaya nantinya anak-anak kita ikut tahu ilmu agama, bisa membagi waris, bisa membagi hartanya orang tua dengan cara yang baik. Tidak rebutan harta, apalagi bermusuhan karena harta tinggalan mayit. Itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa arba'atun. Wa arba'atun yarisuna duna akhwatihim. Wa arba'atun utawi papat yarisuna iku marisi sopo arba duna akhwatihim, ora kok pira-pira dulur wadone arba'ah. Jadi ada 4 orang yang bisa mendapatkan warisan tanpa adanya saudara perempuan. Jadi tanpa adanya saudara perempuan pun dia bisa mendapatkan warisan. Wahum utawi arba'ah iku al-a'mamu, iku pira-pira paman. Jadi paman itu bisa mendapatkan warisan, paman laki-laki, tanpa adanya saudara perempuane. Wabanul a'mami lan pira-pira anak lanange pira-pira paman. Sing kedua adalah anake paman. Jadi paman punya anak, lah iku bisa mendapatkan warisan tanpa harus adanya saudaranya. Jadi misalkan paman punya anak cewek dan cowok. Misalkan paman punya anak cowok, tanpa punya anak cewek itu enggak masalah, tetap bisa mendapatkan warisan. Wabanul akhilan pira-pira anak lanange dulur lanang. Jadi ponaan. Kita punya saudara laki-laki, misalkan kakak atau adik laki-laki, dan dia punya anak, lah itu namanya ponaan. Itu bisa mendapatkan waris tanpa adanya saudara perempuan nih. Jadi tanpa adanya saudara perempuan pun dia bisa mendapatkan warisan. Wa asobatul maulal mu'tiki lan pira-pira asobae maulal mu'tik, wong sing den merdekaake, iku juga bisa mendapatkan warisan. Jadi maulal mu'tik itu orang yang memerdekakan. Misalkan Zaid seorang budak dimerdekakan oleh Umar, maka statusnya Umar adalah maulal mu'tik, orang yang memerdekakan.
Nah, itu nantinya asobahnya bisa mendapatkan warisan. Cuman zaman sekarang memang tidak ada budak, jadi tidak bisa masuk wa asobatul maulal mu'tik. Jadi masuknya 3 tadi, al-a'ma, banul akhi. Nah, 3 tadi, paman, anaknya paman, dan saudara laki-laki, anaknya saudara laki-laki itu bisa mendapatkan waris tanpa adanya saudara perempuannya. Nah, makanya dalam pembahasan faraid, pembahasan warisan itu ada yang namanya bagian pasti, ada yang namanya bagian asobah, sisa dari pembagian tersebut, dan lain-lain. Ya, makanya orang hidup itu perlu namanya warisan, perlu namanya harta yang nantinya akan ditinggalkan kepada anak-anaknya.